Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter tidak sedang mencari bek sayap kanan baru, karena Dumfries dipastikan bertahan. Jurnalis Matteo Moretto melaporkan bahwa Inter Milan saat ini tidak sedang mencari bek sayap kanan baru untuk bursa transfer musim panas ini. Situasi tersebut berkaitan erat dengan masa berlaku klausul pelepasan milik Denzel Dumfries. Menurut informasi yang disampaikan, Inter hanya akan bergerak mencari pengganti di sektor bek sayap kanan jika klausul pelepasan Dumfries diaktifkan oleh klub lain. Namun kini, dengan klausul tersebut hampir kadaluarsa dan tanpa adanya sinyal konkret dari pihak luar, Nerazzurri memilih untuk tidak melakukan pencarian di posisi tersebut. Dengan demikian, posisi Dumfries dalam skuad asuhan Christian Cifu diperkirakan tetap aman untuk musim ini, setidaknya hingga ada perkembangan baru yang signifikan terkait masa depannya. Pemain Belanda tersebut akan bersaing langsung dengan rekrutan baru yang didatangkan dari Olympique Marseille, Luis Enrique. Ada kemungkinan Donnarumma bertahan, dan gabung Inter gratis musim depan. Gianluigi Donnarumma dan Paris Saint-Germain akan segera menentukan masa depan kerjasama mereka yang saat ini berlaku hingga 2026. Inter terus mengamati perkembangan, berharap muncul peluang di tengah ketidakpastian negosiasi, ungkap Fabrizio Romano melalui DAZN. Donnarumma memiliki sejumlah opsi, termasuk kemungkinan meninggalkan PSG pada musim mendatang. Pembicaraan antara pihak kiper dan klub Prancis memasuki fase penting yang dapat menghasilkan berbagai skenario, jelas Romano. PSG berharap dapat memperpanjang kerjasama dengan sang kapten timnas Italia, tetapi belum ada dasar yang cukup kuat untuk mewujudkannya. Ketidakpastian ini membuka wacana kemungkinan Donnarumma kembali ke Milano, kali ini mengenakan seragam Nerazzurri, tambah laporan tersebut. Laporan dari Inggris menyebutkan Inter kejar tanda tangan Gabriel Jesus. Gabriel Jesus kini menjadi salah satu nama yang dibidik oleh sejumlah klub besar Eropa untuk memperkuat lini serang mereka. Newcastle dan Tottenham telah menambahkan striker Arsenal itu ke dalam daftar target mereka, ungkap Chout Offside. Tak hanya dua klub Liga Inggris, dua raksasa Serie A juga memantau situasi sang pemain. AC Milan dan Inter Milan juga tertarik untuk merekrut Gabriel Jesus, lanjut laporan tersebut. Ketertarikan dari berbagai klub ini menandai posisi Gabriel Jesus sebagai opsi strategis di bursa transfer. Ia dipandang sebagai profil penyerang yang bisa meningkatkan kualitas serangan di berbagai sistem permainan, tutup laporan dari Chout Offside. Arsenal sendiri siap sedia melepas penyerang asal Brasil tersebut setelah mendapatkan Victor Gyökeres. Angka yang akan diminta The Gunners berkisar 32 juta euro. Konfirmasi dari Swiss, Inter dekati gelandang petarung Parma Mandela Keita. Inter Milan tengah mempertimbangkan perombakan di lini tengah pada bursa transfer musim panas ini. Mandela Keita dari Parma menjadi salah satu target utama untuk menggantikan Christian Aslani dan Piotr Zielinski, lapor Sky Sports Switzerland. Aslani disebut tidak mampu memenuhi ekspektasi Inter setelah 3 musim bersama klub. Gelandang asal Albania itu kemungkinan besar akan dilepas dalam waktu dekat, lanjut laporan tersebut. Sementara itu, Piotr Zielinski juga belum menunjukkan performa memuaskan sejak bergabung dari Napoli. Cedera yang berulang membuat musim perdananya di Inter jauh dari kata maksimal. Tambah laporan itu, Mandela Keita dinilai cocok dengan sistem permainan Christian Cifu, yang pernah melatihnya di Parma. Parma tidak terburu-buru menjual Keita, dan hanya akan melepasnya jika ada tawaran minimal 20 juta euro, tutup laporan dari Sky Sports Switzerland. Saya sarankan Inter dan Napoli, agar lebih fokus pada Serie A. Ex-pelatih Milan dan timnas Italia, Arrigo Sacchi, menyarankan Inter dan Napoli untuk tidak terlalu memaksakan ambisi di Liga Champions musim ini. Melihat lanskap sepak bola Italia, saya merasa bisa memberi nasihat kepada Napoli dan Inter, dua klub yang paling siap bersaing di banyak kompetisi.
agar lebih fokus pada Serie A, ujar Sacchi kepada Gazzetta dello Sport. Ia menilai kedua tim tersebut belum memiliki sumber daya yang memadai untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Menurut saya, mereka belum siap untuk bertarung setara dengan klub-klub top Eropa dan mencoba melakukan itu bisa merusak kampanye mereka di Serie A. Lanjutnya, Sacchi menggarisbawahi pentingnya manajemen fisik dan mental dalam jadwal padat kompetisi Eropa. Laga-laga internasional menguras otot dan pikiran pemain, meningkatkan risiko cedera dan penurunan performa. Tidak ada pemain belakang yang akan dilepas untuk mendatangkan Leoni. Inter Milan berencana membiayai transfer Giovanni Leoni dari Parma melalui penjualan beberapa pemain yang tak masuk rencana utama Christian Cifu musim depan. Namun, mereka tidak akan menjual satupun bek utama untuk mendanai kesepakatan tersebut, tulis Tuttosport. Leoni, yang baru berusia 19 tahun, menjadi target utama Inter di lini pertahanan. Parma hanya akan melepas sang bek muda dengan harga minimal 35 juta euro. Lanjut laporan tersebut. Sementara itu, Inter juga sedang berupaya merampungkan transfer Ademola Lookman dari Atalanta yang nilainya melebihi 40 juta euro. Situasi ini menimbulkan pertanyaan soal sumber dana untuk membiayai dua pembelian besar secara bersamaan. Inter telah mengumpulkan sekitar 10 juta euro dari penjualan Alexander Stankovic ke klub Brugge dan hampir menjual Tajon Buchanan ke Villarreal, juga membuka peluang melepas nama-nama seperti Mehdi Taremi. Esposito selangkah gabung Cagliari dengan status pinjaman dan kewajiban tebus. Pembicaraan langsung antara Inter Milan dan Cagliari soal Sebastiano Esposito semakin intensif hari ini. Esposito berpeluang pindah dengan status pinjaman disertai kewajiban membeli senilai 7 juta euro, lapor Sport Italia. Negosiasi ini mengikuti pendekatan awal yang sempat mengejutkan beberapa hari lalu, hingga percepatan pembicaraan oleh Cagliari kemarin pagi. Hari ini terjadi diskusi mendalam antara kedua klub dan mereka kian mendekati kesepakatan, lanjut laporan tersebut. Esposito tampil cukup impresif musim lalu saat dipinjamkan ke Empoli. Ia mencetak 8 gol dari 33 pertandingan Serie A dan menambah 2 gol di Coppa Italia, ungkap laporan itu, karena kontraknya di Inter akan habis pada Juni tahun 2026. Klub akan memperpanjang kontraknya lebih dulu sebelum memberi lampu hijau untuk transfer. Skema ini memungkinkan Cagliari meminjamnya terlebih dahulu, sebelum mempermanenkannya dengan total nilai sekitar 7 juta euro, tutup laporan dari Sport Italia. All in, tawaran terakhir Inter senilai 44-45 juta euro ditambah bonus, untuk datangkan Lookman. Pertemuan penting antara Inter Milan dan Atalanta dijadwalkan berlangsung pada hari ini untuk membahas transfer Ademola Lookman. Inter siap mengajukan tawaran yang meningkat senilai 44-45 juta euro ditambah bonus, demi mengamankan penyerang asal Nigeria tersebut, ungkap Pasquale Guaro. Inter menjadikan Lookman sebagai target utama mereka di lini depan dan tidak memiliki rencana cadangan. Inter benar-benar all-in dalam upaya mendatangkan Lookman dan tidak memiliki plan B dalam serangan, tulis Gazzetta.it. Sebelumnya, Inter telah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro yang langsung ditolak oleh Atalanta. Klub asal Bergamo itu memberi respons dengan permintaan sebesar 50 juta euro sebagai harga yang diinginkan. Langkah Inter juga mendapat dukungan dari sang pemain. Ademola Lookman bersedia mengorbankan sebagian bonus yang seharusnya ia terima demi bergabung dengan Inter, kata Alfredo Pedula. Christian Cifu ingin membentuk Inter dengan pendekatan diktator demokratis. Christian Cifu bertekad membentuk Inter Milan sesuai visinya dengan pendekatan yang ia sebut sebagai diktator demokratis. Cifu ingin otoritasnya sebagai pelatih tidak terbantahkan, namun tetap melibatkan tim dalam proses membangun formula terbaik, tulis laporan Corriere della Sera. Pendekatan ini menjadi fondasi dalam musim perdananya sebagai pelatih utama Nerazzurri.
Cifu resmi mengambil alih posisi pelatih Inter pada awal Juni, menggantikan Simone Inzaghi yang hengkang ke Al Hilal. Ia menghadapi tantangan besar karena harus mengubah tim yang telah dibentuk Inzaghi selama 4 tahun terakhir, jelas sumber tersebut. Kini, Cifu mulai menanamkan identitas barunya ke dalam skuad. Pelatih asal Rumania ini tidak ingin tunduk pada pengaruh para pemain senior di ruang ganti. Cifu tegas menyatakan bahwa tim ini miliknya, keputusannya final, dan ia yang bertanggung jawab penuh atas performa, ungkap laporan tersebut. Meski demikian, ia tetap terbuka terhadap dialog demi menemukan pendekatan terbaik bagi tim. Klub tidak akan memaksa David Fratesi untuk segera berlatih bersama tim. Inter Milan kini sedang meningkatkan intensitas latihan fisik dalam sesi pramusim mereka. Sementara David Fratesi belum bergabung dengan skuad, fokus utama Christian Cifu di hari-hari awal pramusim adalah mengevaluasi kondisi atletik para pemain, tulis laporan Sky Sport Italia. Ini menjadi momen penting bagi Cifu untuk membentuk fondasi tim menjelang musim baru. Setelah mendapat libur tambahan usai tampil di Club World Cup, para pemain Inter kembali ke pusat latihan akhir pekan ini. Cifu menggunakan waktu ini untuk memantau tingkat kebugaran tim dan merancang program latihan ke depan, ungkap laporan tersebut. Periode pramusim ini dinilai sangat krusial karena menjadi yang pertama bagi Cifu sebagai pelatih kepala Inter. Di sisi lain, David Fratesi belum kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Ia masih berada di bawah pengawasan tim medis klub setelah menjalani operasi hernia abdomen musim panas ini, jelas laporan tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu diperkirakan akan memulai latihan individu dalam beberapa hari ke depan, sebelum bergabung penuh dengan skuad.